student junior high school. How are you today? Apa kabar kalian hari ini? I hope everybody is okay this morning to start our lesson. Saya harap setiap kalian di sana baik-baik saja untuk mengikuti pembelajaran dan salam sehat untuk kita semua. Today we are going to learn about to state the purpose or intention to do something. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana menyatakan tujuan atau maksud melakukan sesuatu. Sebelumnya, mari kita lihat tujuan dari pembelajaran hari ini. Untuk apa kalian mempelajari to state intention or purpose? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Baiklah, kita akan mulai pelajaran kita. Ya, kita mulai dari dialog. Perhatikan dialog berikut ini. Hi Dayu, have you taken any medicine yet? Hai Dayu, apakah kamu sudah makan obat? Yes, I have, but it only helps a little. Ya, saya sudah, tapi hanya sedikit membantu. Maybe you just have to take some rest in order to get well soon. Mungkin kamu hanya perlu istirahat agar atau supaya sembuh segera. You were right. In fact, I have been to the toilet many times today. Kamu benar. Kenyataannya, saya sudah bolak-balik ke toilet hari ini. Poor you, you need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Kasihan sekali kamu perlu minum banyak air sehingga kamu tidak terkena dehidrasi. This is a good lesson for me. I never care about what I eat. Ini adalah pelajaran yang baik untuk saya. Saya tidak pernah peduli tentang apa yang saya makan. Right, guys, don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them, so you will not take any germs into your tummy. Benar, teman-teman, jangan lupa mencuci buahan dan sayuran sebelum kamu memakan mereka, sehingga kamu tidak membawa kuman ke dalam perut kamu. Yes, boss, you are right. We should always clean our food well. I should be more careful now. Ya, bos, kamu benar. Kita seharusnya selalu membersihkan makanan kita dengan baik. Saya harus lebih hati-hati mulai sekarang. Dayu, you look very pale. I think you need to see the doctor soon in order to get help. Don't take diarrhea lightly. Dayu, kamu terlihat sangat pucat. Saya pikir kamu perlu ke dokter segera supaya mendapatkan bantuan. Jangan anggap remeh penyakit diare. No, of course not. Actually, my mom is on her way from the office to take me to the hospital. Tidak, tentu saja tidak. Sebenarnya, ibu saya sedang di jalan dari kantor untuk membawa saya ke rumah sakit. Good, we'll help you to get ready now. Bagus, kami akan membantu kamu untuk bersiap-siap sekarang. Now, pay your attention to the bold word or phrase in the dialogue. Sekarang perhatikan kata atau frasa yang bercetak tebal dalam dialog tersebut. We have, in order to, so that, so, and in order to. Ya, ada 4 kata di situ yang bercetak tebal. What are they? Apa makna dari ketiga kata atau frasa tersebut? Sekarang, mari kita saksikan penjelasan berikut. Kata atau frasa so that, in order to, dan to adalah conjunction atau kata sambung yang digunakan to state purpose or intention, yaitu digunakan untuk menyatakan tujuan atau maksud melakukan suatu tindakan. Jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, so artinya sehingga,
terdapat hubungan sebab akibat di situ. Kemudian so that artinya supaya atau agar, in order to artinya supaya atau agar, dan to artinya untuk. Now, how to use this conjunction on a sentence? Let's see the explanation. To dan in order to. Yang pertama adalah uses, penggunaannya. To dan in order to digunakan untuk menggabungkan klausa dan frasa. Ya, dalam bahasa Indonesia tentunya kalian sudah mempelajari apa itu klausa, apa itu frasa. Dalam bahasa Inggris tersebut dengan clause or phrase. Klausa memiliki subjek dan predikat, paling tidak satu subjek, satu predikat. Namun frasa tidak memiliki subjek ataupun predikat. Yang di dalam frasa adalah biasanya menyatakan benda, tempat, waktu, atau sifat. Ya, itu konsep yang pertama, kita harus memahami apa itu klausa, apa itu frasa. Oke, yang berikutnya form atau rumusnya. Penggunaan to dan in order to memiliki rumus klausa diikuti dengan to atau in order to, kemudian diikuti dengan phrase. Ya, kalian bisa saksikan di sini formulanya. Contohnya kita lihat. Yang pertama, we can jog to have stronger lungs. We can jog, kita dapat berjogging, olahraga lari pagi. To, conjunction di situ untuk have stronger lungs, frasa, memiliki paru-paru yang lebih kuat. Contoh yang kedua, everybody should eat nutritious food to be healthy. Setiap orang harus memakan makanan yang bernutrisi untuk jadi sehat. Contoh yang berikutnya, penggunaan in order to. We should keep our home clean. Itu adalah frasanya. Kita harus menjaga rumah kita tetap bersih. In order to, conjunction, agar atau supaya, be comfortable at home, merasa nyaman di rumah. Yang berikutnya, masih penggunaan in order to. Siti drinks much water in order not to get sick. Siti minum banyak air putih agar atau supaya tidak sakit. Nah, itu dia untuk penggunaan to dan in order to dalam kalimat. Yang berikutnya penggunaan so dan so that. Kita lihat, so dan so that digunakan untuk menggabungkan clause dan clause. Jadi kita lihat rumusnya, clause diikuti dengan kata so that, conjunction so that dan so, kemudian diikuti lagi dengan clause. Contohnya, wash your hand before eating. Cuci tangan kamu sebelum makan. So, ya, agar atau supaya the germs not get into your stomachs. Kuman-kuman tidak masuk ke dalam perut kamu. Wash your hand before eating adalah clause. So adalah conjunction. The germs not get into your stomachs adalah clause. Contoh yang berikutnya. We should not eat much instant food. So we will not get serious disease. Kita sebaiknya tidak makan makanan yang cepat saji sehingga atau supaya kita tidak akan terkena penyakit yang serius. Contoh penggunaan so that. We should use mask. Itu adalah clause-nya. Kita harus menggunakan masker. So that, sehingga we can avoid the spread of coronavirus. Kita dapat mencegah penyebaran virus corona. Contoh yang terakhir, masih penggunaan so that. You need drink a lot of water. Itu clause-nya. Kamu perlu minum banyak air so that, sehingga you will not get dehydrated. Kamu tidak terdehidrasi. Well, that's all explanation about conjunction so that, to, and in order to that we use to state intention or purpose. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai penggunaan so that, to, dan in order to yang biasa kita gunakan untuk menyatakan to state, purpose, or intention. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian mengenai penggunaan conjunction ini, beri
Berikut ini akan saya berikan latihan. Berikut adalah latihannya. Baiklah, instruksinya adalah pilihlah conjunction yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut ini. Ada 10 kalimat di sini, kalian pilih conjunction so that, in order to, atau to. Cara pengerjaannya, soal ini kalian tulis beserta dengan jawabannya, kalian garis bawahi jawabannya, lalu kalian kalau sudah selesai kalian foto dan dikirim ke WA pribadi saya. Saya tunggu hasil latihan kalian paling lambat jam 10 pagi ini. Well students, that's our lesson for today. Nah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. I hope you can practice these conjunctions on your daily life. Saya harap kamu dapat mempraktekkan penggunaan conjunction to state intention or purpose ini dalam kehidupan kamu sehari-hari. Okay, thank you for your kind attention. Good morning, stay happy and bye.